Biarlah kami tetap bersyukuri anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami lewat ibadah, lewat pelayanan, dan lewat melakukan hal-hal yang indah, karena Tuhan menghendaki setiap umat kepunyaan Tuhan melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam setiap pribadi kami. Kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Dalam urapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang boleh duduk mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah kami dibukakan hati kami, kami boleh menerima, maka kami boleh mengerti setiap apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan. Sisa kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, mengambil benih yang kita purkan, menghilangkan konsentrasi kami, memberikan roh kantuk kepada kami, pikiran melayang-layang, kami patahkan, kami ikat kuasa, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menuntun awal pertengahan hingga akhirnya penyampaian firman Tuhan. Tuhan kurang. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, walaupun saat ini cuaca listrik mati, kita menggunakan genset, tapi speaker kita ini memang sedikit agak bunyi kalau kita menggunakan speaker, kalau kita menggunakan genset. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hari Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana latar belakang Rasul Paulus berjalan ke Filipi, bagaimana pelayanan yang dia kerjakan, dan saya sedikit ingin bertanya kepada kita semua yang hadir pada hari Minggu jam 7 dan jam 9. Apa dasar Rasul Paulus berangkat ke Filipi? Dasar awalnya yang kita baca kemarin dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Dasar awalnya apa? Disuruh siapa? Ya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 kemarin kita sudah membaca bahwa ketika dia ada di sebuah kota Troas, dia mendapat penglihatan, dan penglihatan itu yang mendorong Rasul Paulus untuk pergi menyeberang ke Makedonia atau Filipi. Ya, Filipi itu adalah kota yang terletak di awal atau di sebelah timur di Makedonia. Nah, setelah dia mengalami perjalanan ke Filipi, dia melakukan banyak hal. Ya, ada 3 hal yang mungkin kita kemarin minggu pelajari. Apa yang hal pertama yang dilakukan Paulus ketika sampai di Filipi? Bertemu dengan siapa pertama? Dengan Lydia. Lydia mendengar, memperhatikan Paulus berbicara. Karena apa? Karena Tuhan sudah membukakan hati Lydia. Dan bukan hanya Lydia saja, tetapi berikut dengan seisi rumah Lydia dibaptis. Dan kemudian setelah Lydia, siapa lagi Bapak Ibu? Siapa? Ya, hamba perempuan petelung, ya. Dan ketika roh yang ada di dalam perempuan hamba ini diusir, dia masuk, ya, dia mengikuti Rasul Paulus. Nah, yang berikutnya setelah 2 perempuan ini selamat, apa yang dikerjakan Paulus? Ketika hamba perempuan ini sudah diusir roh telungnya, dia ditangkap di Filipi, ya, dimasukkan di penjara, dan setelah itu kepala penjaranya mengalami apa? Pertobatan, ya. Nah, ini hal-hal yang sejarah yang memang ditulis dalam Alkitab dan benar-benar ada. Nah, artinya hari Minggu kemarin kita sudah membahas bahwa ketika firman disampaikan, sebenarnya firman itu rindu menggarap kerjaan setiap orang yang mendengarkan firman, sehingga ada pertobatan.
yang dari dulunya melakukan kejahatan, tetapi ketika mendengar firman, dia membuka hati, dia berbalik dari yang jahat, masuk kepada setiap perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus tetap terus menerima firman Tuhan, agar firman Tuhan itu mengerjakan kehidupan kita. Kehidupan kita semakin dituntun, ya, semakin diarahkan kepada apa yang Tuhan mau. Itu gunanya kita mendengar firman. Itu gunanya kita memuji dan berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya terjadi mukjizat demi mukjizat. Lepas pribadi dan pribadi, bagaimana Allah menuntut umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Nah, saya mau membacakan atau saya mau mengulas sedikit bagaimana perjalanan misi Paulus pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Pertama, dia pergi, kemarin kita sudah mendengar, pertama dia ada di Antioquia. Tapi sebelum dia di Antioquia, dia mengalami perjalanan menuju kota Siprus. Ya. Nanti kalau kita buka ayat 1 ayat itu cukup lama. Nanti itu bicara di Kisah Rasul semua. Ya, dimulai dari Kisah Rasul 13. Setelah itu dia pergi ke Asia Kecil. Asia Kecil ini ada Perga, ada Antioquia, ada Iconium, ada Listra, ada Derbe. Ya. Itu sampai Kisah 13 dan sampai Kisah 14. Itu misi pertama. Nah, saya katakan kemarin bahwa setelah Paulus berangkat dalam pelayanan misinya, dia kembali ke mana? Ulangnya ke Antioquia, betul? Karena Antioquia ini adalah ada hubungan yang baik dengan Rasul Paulus. Dan setelah dia lanjutkan, dia pulang ke Antioquia, dia masuk kepada perjalanan misi yang kedua, masih tetap di Asia Kecil, ya, tetapi dia tidak lagi ke Antioquia. Dia keluar dari Antioquia, dia pergi ke Derbe lagi untuk yang kedua kali, ke Listra, Iconium, Galatia, dan Troas. Ya. Setelah itu dia menyeberang, ya, Kisah Rasul 16 kemarin. Setelah dari Troas dia dapat mimpi, dia menyeberang ke Filipi. Ya. Nah, nanti Filipi ini kita akan buka nanti kitab Filipi, ya, surat Filipi. Nah, kemudian setelah dari Filipi dia berangkat ke Tesalonika, ya, Tesalonika, Berea, baru Athena, baru dia masuk ke Korintus. Nah, setelah selesai perjalanan misi yang kedua, dia kembali ke Antioquia kembali. Nah, Antioquia ini saya katakan hari ini kemarin adalah satu jemaat yang punya respon baik, ya. Antara hamba Tuhan dan jemaat punya chemistry yang baik. Makanya Rasul Paulus terpaut kepada Antioquia. Nah, setelah dia pulang ke Antioquia, dia lanjutkan perjalanan misi yang ketiga. Dia berangkat ke Efesus. Nah, Efesus kita sudah bahas kemarin. Ya, dua kita bahas Efesus daripada Filipi. Ya, baru dia pergi lagi ke Korintus. Baru dia pergi ketiga kalinya ke Filipi, ke Troas, Mite, dan Kaisaria. Nah, setelah misi yang ketiga, dia pulang ke Yerusalem. Dia pulang ke Yerusalem. Setelah itu disitulah masa tawanan Rasul Paulus. Dia masuk penjara. Dan ketika dia di penjara, dia menulis surat Filipi. Mari kita buka dalam Filipi. Nah, Filipi itu terbagi beberapa garis besar. Ya, saya membagi menjadi 3 garis besar. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua ada hal-hal yang penting bagi gereja, ya. Yang berikutnya itu kesimpulan, ya, kesimpulan. Nah, dalam pendahuluan saya membagi ada 2 hal, yaitu yang pertama, dalam pendahuluan Injil mengalami kemajuan karena Paulus dipenjarakan. Ya, nanti kita jelaskan. Ya, kenapa Injil semakin maju ketika Paulus dipenjarakan. Dan yang berikutnya ada kerelaan, ya, poin dalam pendahuluan di pasal yang pertama,
ada kerelaan untuk Paulus menyerahkan hidup atau mati itu di tangan Kristus. Makanya sering kita dengar dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, ya, mati adalah keuntungan. Ya. Kenapa Rasul Paulus seringkali menuliskan hal-hal yang sangat tidak enak secara daging? Karena memang pelayanan Rasul Paulus mengalami banyak sekali penderitaan. Ya. Sebelum dia ditangkap, sebelum dia menjadi pengikut Yesus, dia menjadi pribadi yang menganiaya pengikut Yesus. Ya. Setelah dia ditangkap menjadi pengikut Yesus, banyak aniaya yang dia derita. Ya. Sampai dia berkata, walaupun kelaparan, penindasan, ya, ketelanjangan, tidak ada yang bisa memisahkan. Karena itu benar-benar dialami Rasul Paulus. Hubungannya kepada Tuhan setelah dia ditangkap itu begitu erat, begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa memisahkan apapun itu. Dia punya komitmen. Bahkan makanya dalam pendahuluan hidup atau matinya itu dia katakan dia untuk, ya, mati untuk hidup bagi Kristus. Nah, mari kita buka dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang pertama sampai yang kedua dulu. Oke, silakan. Haleluya. Filipi pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ayat yang pertama ini menunjukkan siapa penulis surat, ya. Makanya di sini selalu dikatakan dari Paulus. Nah, kalau kita baca Efesus, ya, kita baca surat-surat yang lain, dia selalu penulisnya itu biasa ditaruh di dalam ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus, ditujukan kepada orang kudus dalam Kristus Yesus dan para penilik jemaat dan diaken. Dalam sejarah dikatakan surat Filipi ini adalah surat dikategorikan dalam surat khusus, ya. Dalam kitab-kitab itu ada dibagi, ada sejarah, ada surat penggembalaan, ya. Kalau Filipi ini bisa kategori surat penggembalaan atau surat khusus. Nah, nanti dia bicara tentang bagaimana kehidupan dalam penjemaatan. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus selalu membudayakan hidupnya untuk hidup di dalam doa dan ucapan syukur. Ya. Setiap pekerjaan yang dilakukannya, dia selalu berdoa dan selalu mengucap syukur. Nah, oleh sebab itu saya tak henti-hentinya, tak putus asa untuk menghimbau bahwa di dalam setiap kesempatan doa rantai kita, marilah kita mengambil bagian. Tidak melihat dia orang tua kah, dia orang muda. Nah, saya sangat bersyukur bahwa ada seorang remaja sudah mendaftarkan diri untuk berkomitmen dalam doa rantai untuk besok dan seterusnya. Ya, ada seorang remaja, dia bertumbuh dalam kerinduannya dalam berdoa. Ini hal yang positif dan kita harus sokong. Ya. Kalau remaja itu bagian dari tetanggamu, jangan diejek. Ya, apalagi sesama remaja. Ya. Kalau sering berdoa pun tidak berubah-ubah. Jangan sokong. Nah, bagi yang belum, tanya kepada diri kita. Kapan aku mau berdoa? Mungkin Bapak Ibu berkata, saya berdoa tiap kali, ya, itu wajib. Tetapi ada satu seruan untuk kita nanti bisa pelajari di Filipi untuk sehati. Ya. Sehati artinya mengikuti apa yang dirindukan Tuhan melalui gereja lokal masing-masing.
supaya kita tersusun rapi menjadi tubuh Kristus. Kristus adalah Bapa. Ayat yang kelima, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini menunjuk hari pertama ketika Rasul Paulus menginjakkan kaki di Filipi sampai kepada dia menulis surat ini. Ya, berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ya, jemaat Filipi hidup dalam persekutuan berita Injil. Ya. Dan bagi kita semua diharapkan pun harusnya kita hidup dalam persekutuan. Dalam persekutuan yang kita kerjakan setiap waktu, ya. Baik persekutuan ibadah pendalaman Alkitab, baik persekutuan ibadah doa Anda, baik persekutuan dalam ibadah muda bagi pemuda, baik persekutuan dalam ibadah raya. Mari kita sama-sama terikat, terpaut. Ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. terus Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Bapak Ibu Saudara, ini satu sikap yang baik, ya. Ada hubungan yang baik dengan statement Paulus berkata begini, sebab kamu menunjuk orang Filipi di dalam hati. Oleh karena kamu semua turut. Jadi Paulus dan Filipi mendapat satu bagian namanya anugerah Tuhan, namanya kasih karunia Tuhan. Karena Paulus menyadari ketika dia mendapatkan kasih kekurangan Tuhan, dia bertobat, dia mengenal Kristus, dia tak henti-hentinya melakukan pelayanan penginjilan kepada semua orang. Makanya dia katakan, memang sudahlah sepatutnya berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu semua ada dalam hati. Demikian juga dalam hati kami sebagai hamba Tuhan, bahwa semua jemaat Tuhan ini ada dalam hati kami. Kami doa, dan demikian sebaliknya haruslah ada di Bapa. Tidak ada daya kekuatan seorang hamba Tuhan tanpa adanya saling doa mendoakan, saling menguatkan. Tidak ada yang superman kita di dunia ini. Semua kita manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu saling menguatkan, saling mendoakan. Ini gaya hidup di dalam kekristenan menjelang Tuhan datang kali yang kedua. Ayat yang ke-8, Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. ya, terus Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. yang menjadi doa Rasul Paulus bukan jemaat Filipi mendapat kekayaan yang berlimpah-limpah, bukan jemaat Filipi mendapatkan posisi jabatan yang tinggi, tetapi Rasul Paulus berdoa, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Melimpah dalam pengetahuan yang benar ini menuntut kehidupan manusia itu bisa ada dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar, bagaimana kita memperlakukan yang benar? Ketika kita mau mendalami satu profesi, kita harus mengetahui pengetahuan benar tentang profesi itu. Seorang dokter harus tahu dia pengetahuan bagaimana cara membedah, bagaimana cara mengobati orang flu. Dia harus memiliki pengetahuan yang benar. Dan inilah yang menjadi kerinduan Rasul Paulus bagi jemaat Filipi, dan demikian juga kerinduan Tuhan bagi kita semua,
supaya semua kita mendapat pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, ya, sehingga kita dapat memilih. Nah, kadang-kadang manusia seringkali susah memilih. Amin. Susah memilih ketika diperhadapkan dua pilihan. Ya. Kadang-kadang hidup itu memang selalu dalam pilih. Ketika kita mau datang ke sini kan kita selalu memilih, betul? Ketika kita sudah selesai bekerja, ketika kita mandi, badan terasa capek, kita pilih di rumah atau kita pilih pergi pada pendalaman Alkitab. Itu kan pilih. Tapi bagi orang yang sudah mendapatkan pengetahuan yang benar, mendapatkan segala macam pengertian, dia bisa memilih apa yang baik. Apa yang baik bukan menurut perasaan kita, tapi apa yang baik menurut apa yang Tuhan mau, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, kerinduannya kita semua dalam pengudusan Tuhan. Apa yang menguduskan kita? Firman, bukan perbuatan. Firman. Nah, oleh sebab itu ketika ada persekutuan berita Injil, kita harus ada di dalam persekutuan, masuk dalam pengudusan, penyucian. Ketika ditegur, dinyatakan kesalahan kita bertobat, kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan kita ulang-ulang, ya. Jangan jatuh bangun di tempat yang sama. Tetapi marilah kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita harus mampu mengalahkan tipu daya si jahat. Bapak Ibu, ada 3 masalah kecil di Filipi, ya. Ada 3 masalah kecil, ya. Nanti masalah ini yang mendorong Rasul Paulus mencatat beberapa peringatan, beberapa nasihat kepada jemaat Filipi. Masalah yang kecil yang pertama dalam Filipi 1 ayat yang ke-15. Filipi 1 ayat yang ke-15. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, masalah kecil yang pertama adalah bahwa ada yang mengatasnamakan penginjil juga, tapi dia menginjil bukan dengan maksud tujuan dengan yang benar, tapi maksud tujuannya karena dengki, karena rasa tidak suka sama Rasul Paulus, karena perselisihan, ya. Makanya sekarang kadang-kadang kita mendengar orang berkhotbah, hamba Tuhan berkhotbah, kita kadang-kadang harus bisa menggunakan hati nurani. Sekarang dunia media sosial dipenuhi dengan banyak khotbah. Rata-rata semua berkhotbah di dunia media sosial ini. Tapi khotbahnya pun kadang-kadang tidak membangun, saling menjatuhkan, saling menganggap pengajaran dia yang paling benar daripada pengajaran orang lain. Sebenarnya firman Tuhan disampaikan untuk sama-sama kita mengkoreksi pribadi kita. Saya dengar satu statement Bapak Gembala yang sering kali dikatakan bahwa ketika firman Tuhan didengar tanpa urapan Roh Kudus, maka firman itu akan menjadi sumber pengetahuan yang akan bisa membuat itu senjata untuk menangkis kesalahan kita tangkis lewat firman Tuhan yang kita tahu. Tetapi ketika firman Tuhan kita dengar dengan urapan Roh Kudus, maka firman Tuhan yang kita dengar itu bertumbuh menjadi iman. Ketika kita bertumbuh menjadi iman kita bertumbuh, maka tidak lagi kita memandang salah orang lain. Saya punya ilustrasi, mungkin ini ilustrasi yang sudah familiar di mana-mana. Ada seorang anak dan seorang bapak. Mereka pergi ke ibadah. Setiap kali minggu pergi ke ibadah. Tetapi pada satu kali si anak malas, diajak bapak, "Ayo kita hari Minggu ibadah." Malas. Si A itu serius, dia tidak berubah-ubah. Di hari Minggu dia nangis-nangis, dia berdoa. Tetapi di setiap hari di aktivitasnya dia berbuat jahat. Dan bapaknya sendiri, bapaknya pergi. Minggu depannya dia ajak, dia kasih sebuah gelas. Gelas itu diisi air putih yang penuh. Nah, kamu bawa ini ke
Dia berdiri di ruangan sambil dia menjaga gelas yang berisi air. Dia memperhatikan gelasnya, dia bawa sampai kembali ke si air. Ada tempat tidak apa? Bagaimana? Apa yang kau lihat sepanjang perjalanan? Gelas supaya jangan. Nah, kalau kita mengambil dari sisi kehidupan kita, kenapa kamu sering bisa merasa minder saat kalau melihat orang lain tidak berubah, sudah sering dibangga? Karena fokusmu bukan kepada diri, tapi fokusmu kepada orang lain yang ada di sekitar. Ini menjadi satu gambaran bagi kita. Kadang-kadang kita dapat beribadah, kita bukan fokus kepada diri kita, penyucian hidup kita, tetapi seringkali kita melihat si A, melihat si B. Dia istriku saya sudah begini tapi tidak berubah, suamiku sudah begini tidak berubah. Dia sebagai pelayan begini tapi tidak berubah. Apakah tujuan kita diciptakan untuk menjadi hakim? Apakah kita bertujuan diciptakan untuk mencari-cari kesalahan? Apakah tidak habis waktu kita untuk memperhatikan kesalahan orang, daripada kita bisa memperhatikan bagaimana hidup kita harus semakin serupa dan segambar dengan apa yang Tuhan mau? Ini yang menjadi daya tipu iblis bagi kita. Iblis berhasil menipu banyak umat percaya, hanya menyoroti. Makanya sekarang media sosial itu bertaburan hal-hal yang negatif. Sampaikanlah berita kabar baik soal orang mau terima dan tidak mau, itu urusan orang. Tapi jangan kita berusaha untuk mengedepankan pengajaran kita, untuk menjatuhkan pengajaran orang lain. Kalau bukan sesuai dengan pandangan kita bilang dia sesat. Ini yang menjadi fenomena kekristenan zaman sekarang. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa hanyut oleh pemberita. Ini kesalahan kecil, masalah kecil yang terjadi di Filipi. Dan masalah ini pun sampai sekarang ada, masih up to date atau masih relevan katanya. Tidak ketinggalan zaman. Nah, oleh sebab itu marilah kita masing-masing bisa memperhatikan bagaimana kita harus hidup di dalam firman, supaya kita jangan tertipu oleh hasutan orang-orang yang dengki, orang-orang yang mengatasnamakan Kristus tapi memberitakan dasar kebencian. Ini masalah kecil yang pertama yang terjadi. Masalah kecil yang kedua, kita buka dalam Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua, perikop nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, apa yang kita lihat dari pembahasan ini? Ada dua perempuan di kota Filipi yang mengalami percekcokan. Eudia sama Sintike. Makanya sampai Rasul Paulus menasihati, kalau bahasa sehari-harinya dia bisa berkata seperti ini, sudahlah, kita sudah lama melayani Tuhan, ini sesama pelayan Tuhan ini. Sudah jangan bertengkar lagi karena masalah yang kecil-kecilan. Mari fokuslah kita kepada pemberitaan Injil. Mari fokus kita kepada Tuhan. Itulah ibaratnya Rasul Paulus berkata kepada Eudia dan Sintike. Ini juga relatif sering terjadi di tengah-tengah gereja dimanapun. Saya percaya di tengah gereja kita tidak ada perempuan-perempuan yang bertengkar. Tidak ada sesama pelayan yang bertengkar. Kalau ada berbeda pendapat itu biasa, tapi bukan menjadi pertengkaran. Marilah kita berhati-hati dalam masalah-masalah yang ada di tengah-tengah gereja lokal.
Jangan kita menjadi Kristen yang terus berpikir masalah. Kalau kita ngurusin masalah terus, bagaimana kita berkembang? Makanya Indonesia itu sulit maju karena masalah tak habis-habis. Belum masalah korupsi, ya. Belum masalah sekarang, masalah tambah lagi masalah corona, masalah yang lain-lain besar-besar masalahnya. Sulit untuk seorang pemimpin itu berpikir maju karena masalah itu banyak di tengah-tengah rakyat yang dipimpin. Kalau gereja kita mau maju, mari kita harus antisipasi, kita harus menahan diri, kita harus mau taat, kita harus setia. Saya pikir kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk maju mencapai misi-misi yang ke depan yang Tuhan percayakan lewat perkembangan. Hindarilah perselisihan, hindarilah pertengkaran, percekcokan, baik dalam rumah tangga, baik dalam sesama warga, tetangga, satu RT, baik dalam satu anggota tubuh gereja lokal, sesama pelayan, apalagi sesama hamba Tuhan dan hamba Tuhan dan jemaat. Hindarilah pertengkaran-pertengkaran demikian, karena itu membawa kebencian yang mengakibatkan kita akan mati rohani. Itu tidak baik. Nah, oleh sebab itu, marilah kita harus waspada terhadap masalah-masalah yang ada. Kita bisa bandingkan dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat kedua, perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, pesan Rasul Paulus menyikapi hal yang tadi, hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir ini masuk dalam kerendahan hati, tidak menonjolkan pengertian sendiri, tidak mengedepankan kebenaran diri sendiri. Ini bisa dikategorikan sehati sepikir, menundukkan pengertiannya di bawah pengertian yang benar. Ini sehati sepikir supaya sempurna sukacita kita. Ya. Sukacita, hidup harus sukacita. Kalau kita sukacita, penyakit pun semakin sirna. Betul? Firman Tuhan berkata, hati yang gembira, obat yang manjur. Makanya jangan sering sedih, jangan sering murangkanya, tapi seringlah bersukacita, seringlah. Makanya kalau kita damai-damai, wajah kita pasti bersukacita. Tapi kalau misalnya adalah selisih paham antara Beni dan Rani, pasti mukanya tidak bisa senyum seperti sekarang. Karena mereka tidak ada masalah, muka senyum, hati senang. Ya. Walaupun tak ada uang, tapi hati senang. Ya. Uang bisa dicari, sukacita itu harus dipertahankan. Indah ketika kita melihat ada sukacita, ada senyum sesama satu anggota tubuh Kristus. Ini masalah, ya. Tapi ini masalah kecil. Nah, masalah kecil yang ketiga. Masalah kecil yang ketiga kita buka dalam Filipi pasal 3 ayat yang kedua. Filipi pasal 3 ayat yang ketiga ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, perikop kebenaran yang sejati. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat. Itu membuktikan bahwa kita masih hidup. Ya. Kalau nggak terkejut lagi, berarti jantungnya sudah mulai bergeser. Diulang kembali. Ya, silakan. Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang
berbicara anjing yang ada di belakang, ya. Tapi ini adalah perkataan biasanya begini. Anjing-anjing itu biasanya orang yang dipakai untuk mengatakan kepada orang yang bukan Yahudi, ya. Itu biasanya begitu. Kalau orang yang bukan Yahudi itu dikatakan anjing, ya. Kenapa? Karena begitu tingginya derajat Yahudi itu dibanding bangsa lain, sampai mereka merendahkan bangsa lain, sampai mereka bisa berasumsi bahwa ya demikian. Nah, kita coba bandingkan dalam Matius 15 ayat 26. Markus pasalnya Matius pasalnya ke-15 ayat 26. ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini pernyataan Yesus bahwa tidak patut roti yang harusnya kepada anak kandung Islam kita, yaitu bangsa Yahudi, diberikan kepada yang bukan Yahudi. Ya. Jadi memang perkataan yang seperti ini sudah familiar di bangsa Yahudi ketika itu. Ya. Jadi kalau bukan Yahudi itu dianggap tidak layak, ya, dianggap seperti anjing. Nah, Rasul Paulus berkata, hati-hatilah. Ini orang Yahudi, bukan orang non-Yahudi. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Dia bersuku bangsa Yahudi, tapi bersikap seperti bukan bangsa Yahudi. Menolak. Dia menolak. Bahkan anjing-anjing itu berbicara ingin melukai, ingin memisahkan. Ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penghina-penghina yang palsu. Banyak kepalsuan, banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan yang realita ini. Bukan hanya ketika waktu Paulus menuliskan surat ini, tetapi sampai sekarang banyak kejahatan, banyak kepalsuan, ya, dan banyak hal-hal yang ingin merusakkan iman kekristenan. Siapa yang bisa menjaga? Kita bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan mengkehendaki hidup kita itu setia sampai akhir. Tidak mau digoyahkan oleh apapun. Coba kita baca di dalam ayat 10 dan 11. Filipi 3 tadi, Filipi 3. Ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang dikehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kehidupan kekristenan tidak terpisah dengan penderitaan. Kristen yang mau disucikan adalah Kristen yang mau menderita. Serupa dengan Kristus bukan serupa dengan hanya kemuliaannya, tapi serupa dengan Kristus, serupa dengan penderitaannya. Itu yang dirindukan. Saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang berkata, ada 3 khotbah yang sulit diterima. Yang pertama, khotbah bicara tentang penderitaan. 2, 3 saya tidak ngomongkan. Salah satunya penderitaan. Tetapi mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, penderitaan seorang Kristen harus kita jalani. Bagaikan kita meminum cawan yang Tuhan sediakan bagi murid-murid Tuhan. Kalau kita tidak bersedia menderita, berarti kita tidak bisa mengikuti jalan salib. Salib bukan berbicara tentang enak. Salib berbicara tentang penderitaan,
melepaskan keinginan dosa, keinginan daging, melawan segala keinginan daging, supaya kita menjadi serupa bahkan dengan kematian. Anjing-anjing tadi, penyunat-penyunat palsu tadi, si pembuat kejahatan tadi ingin merusak supaya jemaat Tuhan tidak masuk di dalam penderitaan yang Tuhan mau. Penderitaan yang Tuhan mau bukan berarti kutukan, bukan berarti hukuman, tetapi daging kita memang harus dirobek-robek, daging kita harus disayat-sayat, bukan sayat pakai pisau, tetapi segala perbuatan daging kita harus kita hancurkan. Yang harusnya kita mau marah, kita bisa lepas, bisa tahan amarah kita. Yang harusnya kita berkata-kata kasar, kita bisa tahan kata-kata kita. Itu bagaikan saling menderita. Bagaikan biasa kita mungkin menempelin orang, tapi bisa kita tahan ketika kita marah. Itu bagaikan menderita. Ketika kita duduk di sini, datang ngantuk, kita lawan, itu penderitaan. Itu yang ditandai salib. Bukan tidak bisa kita santai di rumah, tapi ketika kita datang ke tempat ini, baiklah kita benar-benar sudah mempersiapkan hidup kita. Bukan hanya tubuh kita, tetapi jiwa roh kita harus konsentrasi, supaya tidak menjadi sia-sia firman yang disampaikan. Bertumbuh bahkan berbuah 30, 60 hingga 100 kali lipat, hingga bahkan kemudian. Ini yang dirindukan Tuhan bagi jemaat Tuhan, menderita serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya baru kita bisa merasakan akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah salah satu bagian dari yang ketiga, ya, bagian dari masalah kecil untuk melengsarkan tujuan jemaat. Nah, bagian ketiga, yang kedua adalah supaya kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan berpegang dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, hal-hal lahiriah ini cenderung dipikirkan, betul. Tapi jangan orientasi kita, fokus utama kita hanya seputar lahiriah saja. Ya. Jadi masalah yang terjadi adalah yang tadi, masalah bagaimana jemaat di Filipi ingin diserongkan dari kesetiaannya. Dan yang berikut, mereka mau diserongkan pemikirannya, tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas, tetapi dia memikirkan perkara-perkara lahiriah. Ya. Makanya dikatakan kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus. Bukan bermegah karena kemampuan, bukan bermegah karena kekayaan, bukan bermegah karena hal-hal lahiriah, tetapi bermegah di dalam Kristus. Walaupun kata Rasul Paulus di ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Rasul Paulus kalau dia mau berbangga dengan apa pencapaiannya, mungkin dia di atas rata-rata orang-orang pada saat itu. Tidak ada, tapi dia tidak mau membanggakan itu. Kita sudah sering mendengar dia melupakan apa yang di belakang, dia menganggap apa yang dulu didapatkan itu adalah sampah ketika dia menjumpai Kristus, bertemu dengan Kristus. Ini hal-hal statement-statement yang begitu luar biasa. Dia keturunan yang orang pintar, dia bersekolah bukan orang-orang yang biasa. Guru besarnya Gamaliel, guru besar orang Yahudi. Dia punya kemampuan dalam Taurat itu luar biasa. Dia orang pintar, tetapi dia tidak menganggap kepintarannya sebagai satu kesombongan untuk melawan orang-orang lain. Tidak, dia rendah hati.
Makanya surah-surah ini katakannya rendah hati, sehati, sepikir. Jangan bertengkar. Yang dinasihatkan dari Ibu Pak Eko Siodia dengan si Dike. Nasihatnya janganlah bertengkar dia. Jadi kalau ada yang bertengkar, nasihatilah mereka. Jangan bertengkar lagi. Tentang abang kakak kah, adik kakak kah, suami istri kah, ya, tetangga sesama tetangga kah. Ada masalah kecil-kecil, selesai. Kalau nggak bisa dengan apa, bawa makan, ya, potong lemak selesai. Oh makan selesai, sukacita. Ya. Oleh sebab itu jangan kita menaruh. Kalaupun mungkin ya kita sudah berhasil di dalam pencapaian-pencapaian yang kita targetkan, tapi kita jangan berbangga. Itu semua karena Tuhan pelihara. Tapi kalau kita mau berbangga, berbanggalah kita di dalam Kristus. Tuhan sengaja memberikan itu kepada kita supaya kita mengucap syukur sebenarnya. Diberikan berkat, ucapkanlah syukur. Diberikan penderitaan, ya ucap syukur juga. Jangan hanya berita berkat, kita mengucap syukur. Tapi berita derita, kita harus mengucap syukur. Kalau kita tidak sama dengan penderitaan, kita tidak sama dengan kematian, maka bagaimana mungkin kita menerima kuasa kebangkitannya? Kuasa kebangkitan kita peroleh lewat penderitaan dan kematian bersama Kristus. Oleh sebab itu jangan takut menderita karena Kristus, tapi takutlah kalau kita ditinggalkan oleh Kristus. Ketika pengangkatan kedua kali datang, kita tidak terangkat. Itu yang perlu kita waspadai. Pas trompetnya datang, kita sibuk di ladang, sibuk di kandang, sibuk di padang. Apa yang kita kerjakan? Masing-masing kan kita bawa dari kita. Jangan kita sibuk hanya orientasi pikiran lahiriah. Puji Tuhan, ya. Berarti Dia suruh kita cepat. Ya. Memang ya listrik ini akhir-akhir ini berubah setia. Ya. Kemarin dia setia hidup, sekarang setia mati. Berubah setia. Tapi tak mengapa, itulah namanya istri. Ya. Asal jangan kita yang mati hidup ya. Kita harus hidup terus sampai datang. Tapi kalaupun mati di dalam Tuhan. Oke, saya akan ulang kembali sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya tidak masuk lagi kepada hal-hal yang saya sampaikan tadi, mungkin di lain kesempatan kita akan bahas. Nah, yang pertama tadi kita sudah membahas bagaimana pendahuluan, ya. Pendahuluan tadi berbicara tadi bagaimana Injil tadi bisa semakin menyebar luas karena Paulus dipenjarakan. Yang kedua, ada kerelaan Paulus untuk hidup dan mati bersama dengan Kristus, sehingga kita bisa temui dalam surat-surat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-26. Itu kata-kata yang mungkin sering kali kita dengar dalam khotbah hamba-hamba Tuhan, bahkan kita pun sendiri sering membahasanya, dan itu biarlah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, ada 3 masalah yang terjadi, ya. Masalah kecil tadi, apa yang pertama tadi? Masalah yang pertama yang terjadi tadi, ada pemberita yang memberitakan Injil dengan rasa dengki, betul? Ya. Dalam Filipi 1:15 tadi ya. Itu masalah kecil, ya. Dan masalah kecil yang kedua ada apa? Ada percecokan atau ada benih-benih perpecahan. Jadi kalau ada benih-benih perpecahan, Bapak Ibu Saudara tahu, langsung segera nasihati. Sama seperti tadi Rasul Paulus sudah menasihati, janganlah begitu. Kita harus tahan di sekitar. Adapun perbedaan-perbedaan, mari kita satukan pandangan di dalam firman. Jadi jangan pertahankan satu si A, jangan pertahankan pikirannya, si B pun jangan pertahankan. Marilah kita bersatu untuk menggenapi misi Tuhan. Ya. Jangan pertahankan. Inilah benih-benih kita harus hindari. Masalah yang ketiga, yang masalah yang kecil, ada ancaman ketidaksetiaan. Betul? Ada ancaman ketidaksetiaan ingin dimiringkan
dari tujuannya, ya, bahwa jemaat Tuhan tidak lagi perlu menderita, ya. Ketidaksetiaan oleh penganut oleh agama Yahudi, dan orang ini cenderung dibawa untuk hidup berpikir secara lahiriah saja, ya. Tidak berpikir secara rohani. Pikirannya hanya duniawi. Dalam Filipi 3 ayat yang kedua, 10, 11, 3 dan 4. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menyadari hidup kita masih ada ditandai dalam masalah-masalah kecil yang sudah diceritakan dalam kitab Filipi ini, baiklah kita merubah, ya. Kalau kita misalnya ada benih-benih perpecahan, kita harus bertobat. Kalau kita ada benih-benih ketidaksetiaan, kita harus bertobat. Kalau kita misalnya selalu berpikir duniawi, kita harus bertobat. Tinggalkan, kita harus terus fokus kepada Tuhan, ya. Jangan lagi kita mempertahankan kebenaran sendiri. Jangan lagi kita mempertahankan apa yang kita dapatkan, tapi kita harus pertahankan hanya nama Yesus. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberi kekuatan bagi kita, memberi pengertian, walaupun tidak bisa kita habiskan, ya, tetapi kita percaya dalam kesempatan-kesempatan lain saya juga akan membukakan lagi supaya kita bisa lebih detail. Kenapa saya rindu membahas kitab per kitab? Karena saya sadar banyak jemaat Tuhan yang sulit membaca Alkitab. Kalau kita sulit membaca Alkitab, bagaimana kita bisa mengerti secara mungkin lewat kita membahas per kitab, mungkin jemaat Tuhan bisa secara global atau secara simpel bisa mengerti apa maksud kitab-kitab tersebut. Dalam kekristenan kita masih mengakui ada 66 kitab, ya. Ini iman kita, dan terbeban saya untuk membuka secara rinci, dan saya coba merangkumkan supaya kita semua bisa lebih mengerti, ya. Kalau Bapak Ibu mau baca lebih lanjut, puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Tapi ketika kadang kita punya kesibukan banyak, biarlah saya juga sudah bertekad, saya akan membahas semuanya secara detail. Saya akan pelajari segala-galanya untuk kita bisa sama-sama diberkati Tuhan, dan kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Jangan hanya tahu kita 66 kitab, sementara kita tidak hafal 66 kitab itu, nama-nama kitabnya, dan kita bahkan tidak tahu inti-inti sarinya tentang kitab ini apa. Bahkan ketika nanti ada cercaan-cercaan kepada kita sulit untuk menjawab. Nah, oleh sebab itu biarlah pengetahuan, sama seperti Rasul Paulus berkata, ia berdoa supaya jemaat di Filipi bisa melimpah dalam pengetahuan, ya, dalam pengetahuan tentang Allah. Oleh sebab itu, mari sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita, biarlah kita melakukan perjamuan ini dengan cara yang benar, ya. Jangan dengan cara yang benar. Kita buangkan rasa benci di hati, ya. Ketika kita menerima korban, kita harus berada di dalam perdamaian, ya. Jangan pertahankan kebencian, tapi lepaskan kebencian, utamakan perdamaian. Kita akan mengangkat sebuah pujian yang tadi diangkat. Sang
Tuhan Yesus Kristus hingga Ia datang kembali. Perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan pengampunan dosa kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sebesarannya Yesus kepada kita, manusia berdosa yang menjadi seteru Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Kuduskanlah perjamuan kudus yang akan kami nikmati, dan biarlah ini menjadi satu motivasi, bahkan ini menjadi satu pegangan hidup kami, untuk kami boleh tidak menolak penderitaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama mengikutinya sampai kami satu di dalam kematian, sehingga kami menerima kuasa kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari awal kita akan pujian ini, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih.
Marilah kita bersama mengangkat roti yang adalah gambaran tubuh Kristus di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Amin. Kalau begitu, marilah kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat anggur dalam cawan yang adalah gambaran darah Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian Ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Percayakah kita bahwa apa yang kita angkat pada tangan kanan kita adalah darah Kristus? Amin. Kalau begitu, marilah kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, tanda kita mengucap syukur kepada tubuh dan darah Kristus. Sungguh Engkau baik, sungguh tak tertandingi kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik.
Engkau sumber pertolongan dan kekuatan bagi kami di dalam badai kehidupan kami. Tuhan hadir, Tuhan berkuasa, Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan itu bermanfaat membangun iman kami, memberi kami pengertian pengetahuan tentang Allah, sehingga langkah-langkah hidup kami tidak menyakiti hati Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan itu tertanam dan bertumbuh di hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus sebentar kami memberikan korban persembahan kami. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan dan semakin diberkati untuk saling memberkati. Terpujilah Tuhan. Dan ucap syukur kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian yang tadi dasar dari segala. Tuhan Yesus hadir bersama dengan kami, memberi kekuatan, memberikan kelimpahan, memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami cakap dalam menghadapi persoalan masalah apapun yang kami hadapi. Kami tahu ada jalan keluar yang pasti Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan tetap memberkati setiap apa yang kami sudah kerjakan, para pelayan-pelayan Tuhan, singer, pemimpin pujian, pemusik, bahkan pelayan perjamuan kudus,
dan demikian juga pemegang laptop juga Tuhan berkati, bahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk sebagai alat untuk menabur firman Tuhan juga Tuhan berkati. Terima kasih kami sama-sama diberkati. Seluruh yang hadir juga diberkati. Bapak Gembala yang ada di perkotaan juga Tuhan berkati. Tuhan berkati Gembala kami. Tuhan kuatkan, sehatkan. Biar perkemurahan Tuhan, pengurahan Tuhan yang lebih lagi Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di rumah tangga kami diberkati Tuhan. Buah keturunan yang mempercayakan bagi kami diberkati Tuhan. Karena segala pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan soal sakit penyakit, pergumulan soal hal-hal lain, Tuhan yang bukakan jalan. Indah pada waktunya Tuhan buat semuanya. Kami percaya dan semakin percaya ketika ada masalah Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang tetap menyertai melimpahkan kami damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih kami menolak segala kuasa-kuasa itu. Kami mau merangi roh-roh perdukunan, roh-roh perzinahan, roh-roh pemberontakan, roh-roh yang tidak mau tahu dengan Allah, yang berada di lingkungan sekitar kami, bahkan di kampung ini. Kami bersama-sama menadahkan hati kami dan tangan kami kepada Tuhan. Kami berdoa dengan sehati. Segala kuasa bentuk-bentuk apapun, roh-roh teritorial, pemerintah di udara, kuasa kegelapan yang ingin menguasai kampung kami, bahkan yang ingin menguasai pribadi-pribadi, roh-roh intimidasi, kami mau ikat kuasamu, kami mau patahkan, kami mau hancur di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Darah Yesus mensucikan, darah Yesus menguduskan, darah Yesus membentengi kami. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang mampu. Hanya oleh darah Yesus kami boleh. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Bagaikan perempuan, hamba perempuan roh petenuh yang roh tenungnya keluar sehingga hidupnya diselamatkan. Kami rindu pakai hidup kami semuanya, seluruh sidang jemaat Tuhan. Kalau mengetahui ada tetangga, kalau ada mengetahui ada saudara, biarlah jadikan mereka semua menjadi sumber berita kebenaran Tuhan. Pakai mereka semua, pakai hidup kami, karena kesempatan tidak datang dua kali. Ketika datang kesempatan, kami harus mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Sempurnakanlah doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari jemaat Tuhan, umat Tuhan kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ulanglah bawalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai memimpin bahkan memelihara hidup kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput sekalian kita masuk Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yesus kami